Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Pratnya Paramita. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu keberadaan membran nukleus. Inti sel dapat dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik dan sel eukariotik mempunyai beberapa perbedaan, yaitu yang pertama, jika kita lihat dari inti sel, sel prokariotik tidak mempunyai inti sel, sedangkan pada sel eukariotik mempunyai membran inti atau nukleus. Yang kedua, jika kita lihat dari organel membran ganda, sel prokariotik tidak memiliki, sedangkan pada sel eukariotik memiliki, contohnya seperti badan Golgi, Re, dan juga mitokondria. Yang ketiga, jika kita lihat dari flagela, sel prokariotik disusun oleh dua protein penyusun, sedangkan pada sel eukariotik dibentuk oleh mikrotubulus. Yang keempat, jika dilihat dari dinding sel, sel prokariotik tidak memiliki dinding sel, sedangkan pada sel eukariotik ada beberapa dinding sel, terutama pada sel tumbuhan. Yang kelima, kita lihat dari membran plasma. Pada sel prokariotik tidak memiliki karbohidrat dan steroid, sedangkan pada sel eukariotik memiliki karbohidrat dan steroid. Yang keenam, jika kita lihat dari sitoplasma, sel prokariotik tidak memiliki sitoskeleton, sedangkan pada sel eukariotik memiliki. Yang ketujuh yaitu ribosom. Pada sel prokariotik berukuran kecil, sedangkan pada sel eukariotik berukuran besar dan kecil. Yang kedelapan kita lihat dari membran sel. Sel prokariotik terjadi pembelahan biner, sedangkan pada sel eukariotik terjadi mitosis atau meiosis. Yang kesembilan kita lihat dari kelompok organisme. Pada sel prokariotik itu termasuk monera, sedangkan pada sel eukariotik ada animalia, plantae, fungi, dan protista. Materi kedua yang akan saya bahas yaitu sel mempunyai tiga bagian utama, yaitu yang pertama membran sel. Pada sel hewan, membran sel adalah selubung terluar sitoplasma, sedangkan pada sel tumbuhan, membran sel adalah selubung sitoplasma yang terletak di dalam dinding sel. Fungsi dari membran plasma adalah 1. Memberi bentuk pada sel hewan. Yang kedua, memisahkan sel dan melindungi sel dari lingkungan luar dan menjaga isi sel. Yang ketiga, berperan dalam transfer zat-zat baik masuk maupun keluar sel. Yang keempat, sebagai reseptor atau penerima rangsang dari luar. Bagian yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang terletak di dalam membran plasma. Fungsi dari sitoplasma adalah yang pertama, tempat melekatnya organel-organel sel. Yang kedua, sebagai pengontrol pergerakan sel. Bagian yang ketiga ada organel. Organel ini mempunyai beberapa bagian-bagian. Yang pertama ada inti sel. Inti sel mempunyai fungsi sebagai tempat replikasi DNA dan transkripsi RNA. Bagian yang kedua ada ribosom. Fungsi dari ribosom adalah sebagai sintetis protein. Bagian yang ketiga ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar berfungsi sebagai transport protein yang sudah disintetis ribosom, sedangkan RE halus mempunyai fungsi sebagai sintetis lipid. Bagian yang keempat ada badan Golgi. Fungsi dari badan Golgi adalah tempat pembentukan vesikula dan sekresi. Bagian yang kelima ada mitokondria. Mitokondria ini mempunyai fungsi sebagai bagian yang keenam ada lisosom. Fungsi dari lisosom adalah mencerna molekul makanan yang berukuran besar dan mencerna sel-sel yang sudah tua.
Bagian yang ketujuh ada peroksisom. Fungsi dari peroksisom adalah berperan dalam oksidasi lemak, etanol, dan senyawa lain. Bagian yang kedelapan ada sentrosom. Fungsi dari sentrosom adalah pembentukan benang-benang lipid saat pembelahan sel. Bagian yang kesembilan ada membran plasma. Fungsi dari membran plasma yaitu yang pertama sebagai pendukung bentuk sel, yang kedua sebagai pelindung, yang ketiga sebagai pengatur pergerakan zat. Bagian yang ke-10 ada dinding sel. Fungsi dari dinding sel adalah menjaga bentuk sel, melindungi sel, dan juga difusi. Bagian yang ke-11 ada plastida. Fungsi dari plastida adalah pembuat dan penyimpan senyawa kimia yang dibutuhkan oleh sel. Yang ke-12 ada vakuola. Fungsi dari vakuola adalah sebagai penyimpan air, makanan, sisa metabolisme, dan juga racun. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.